Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi dan melantik Kepala Badan Narkotika Nasional. Kontra radikal juga penting bagi personel Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polda Sumatera Utara mengerahkan tim trauma healing untuk memulihkan trauma warga yang terdampak bencana longsor di Humbahas. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir Jumat 8 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bertempat di Istana Negara Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik dan menyaksikan pengucapan Sumpah Pelantikan Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada Jumat pagi 8 Desember 2023. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Jaksa Agung Burhanuddin. Pelantikan Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi. Ridwan Mansur menggantikan Manahan MP Sitompul yang purna tugas karena telah memasuki usia pensiun pada Desember 2023. Setelah melantik dan menyaksikan pembacaan sumpah jabatan Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian Presiden Joko Widodo bersama Ridwan Mansur menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melantik Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Martinus Hukom. Irjen Martinus Hukom dilantik menggantikan Komjen Petrus Golose yang memasuki masa pensiun. Usai pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Irjen Pol Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan yang hadir. Usai dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam keterangan persnya, Ridwan Mansur menjawab pertanyaan wartawan terkait potensi permasalahan hukum pada pemilu tahun 2024. Kita kan dalam waktu dekat ini akan punya hajat besar, ya, pemilu kada, pileg. Nah itu akan membuat kita lebih sibuk dari biasanya, karena biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ada event-event seperti ini, artinya kita harus siap. Insya Allah saya sudah menyiapkan diri, artinya karena dengan pengalaman saya sebagai hakim di Mahkamah Agung, itu sudah insya Allah saya bisa siap untuk bergabung dengan para hakim yang lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama tentunya kita menjaga integritas, kemudian juga oleh karena memang persoalan ini sudah berjalan, ya, artinya sebagaimana juga pidato Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pada saat pelantikan bahwa kemungkinan akan dibentuk MK-MK yang lebih definitif, kemudian juga kita juga akan bersama-sama memastikan bahwa marwah Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali tentunya dengan putusan-putusan dan juga apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya, kira begitu. Saya kira mengalir aja, tidak, karena memang juga saya sudah 34 tahun sebagai hakim, artinya
dengan gelombang yang bermacam-macam peristiwa, dan kita terima itu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya ya kita kuatkan diri kita saja, insya Allah, dengan bekerja dengan baik, dengan modal yang cukup untuk menjaga integritas. Insya Allah kita tidak menjadi gentar gitu untuk mulai bekerja dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Iya, kita juga tentunya mempelajari keadaan ya pada saat kita sebelum, pada saat maupun sesudah ya, pemilihan umum itu. Nah, ini kita pelajari itu sehingga kita menyiapkan majelisnya, menyiapkan juga tempat sidangnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi itu bisa segera selesai sehingga kita bisa melaksanakan sidang dan juga menerima kedatangan masyarakat, publik, pihak-pihak itu dengan lebih baik sekarang. Ya, ini kan masalahnya ada tiga hal. Pertama sebelum ada beberapa peristiwa pada saat, lalu setelahnya biasanya saat penghitungan dan sebagainya itu yang seperti juga kejadian yang tahun dulu waktu kita pemilu kada dan pileg waktu itu juga ada hal-hal yang seperti itu, sehingga kita belajar dari hal-hal yang sudah pernah terjadi juga, kemudian menyikapinya ke depan bagaimana di era teknologi informasi ini semua mudah sekali terbuka, dan juga partisipasi publik luar biasa. Artinya mereka menyayangi mahkamah kita, mereka memiliki mahkamah kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menghasilkan putusan-putusan yang sebaik-baiknya memenuhi rasa keadilan. Sepanjang gugatan itu memang memenuhi persyaratan, kita nggak boleh menolak perkara. Kita boleh berkara, tapi kan ada tahapan-tahapannya. Apakah perkara yang diajukan itu kasih masuk sudah memenuhi persyaratan untuk disidangkan oleh dan diperiksa setelah diputus oleh majelis hakim. Kira begitu. Divisi Humas Polri menyampaikan dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 secara umum dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali dengan jumlah kejahatan dibandingkan dengan tanggal 6 Desember lalu mengalami penurunan sebanyak 389 kasus atau sebesar 22,42%. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Muhammad Iqbal dalam konferensi pers harian Divisi Humas Polri hari ini 8 Desember. Pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023, saya selaku juru bicara Polri dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan menyampaikan beberapa informasi terkait laporan harian pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 secara umum dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Dengan jumlah kejahatan dibandingkan dengan tanggal 6 Desember 2023 mengalami penurunan sebanyak 389 kasus atau 22,42%. Adapun jumlah gangguan Kamtibmas pada 7 Desember 2023 antara lain jumlah gangguan Kamtibmas sebanyak 1.346 kejadian, jumlah kejahatan 1.289 kasus, jumlah pelanggaran 17 kasus, jumlah gangguan 35 kasus, jumlah bencana 5 kasus, jumlah laka lantas sebanyak 367 kejadian. Antara lain, korban meninggal dunia 27 orang, korban luka berat 34 orang, korban luka ringan 350 orang, kerugian materi 1.027.750.000. Terdapat jumlah unjuk rasa sebanyak 13 kegiatan dengan rincian terdiri dari di wilayah hukum Polda Sumut 3 kegiatan, di wilayah hukum Polda Jambi 2 kegiatan, di wilayah hukum Polda Jateng 1 kegiatan, di wilayah hukum Polda DIY 1 kegiatan, di wilayah hukum Polda Jatim 2 kegiatan, di wilayah hukum Polda Banten 1 kegiatan, di wilayah hukum Polda Sulteng 1 kegiatan, di wilayah Polda Sumbar 1 kegiatan, di wilayah hukum Polda Kaltara 1 kegiatan. Penggelaran kekuatan personil harian sebanyak 21.399 personil Polri, terdiri dari 665 personil Satgas Pus dan 20.734 personil Satgasda.
Jumlah kegiatan personil sebanyak 21.888 kegiatan yang terdiri dari 32 kegiatan Satgapus dan 21.856 kegiatan Satkasda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali.